Nah, kalau anak SMA punya kisah romansa masa SMA, kita anak SMK juga punya kisah yang gak kalah seru. Disinilah awal pertemuan kita sebelum kita mengenal satu sama lain dan memahami setiap karakter dari kita masing-masing. Inilah dia SMK Negeri 1 Karanganyar Multimedia 2. Disinilah kita banyak mempelajari hal-hal baru dan seru. Walaupun sih ya di sini mayoritas cewek, tapi nggak apa-apa lah. Justru banyak teman gumpinya. Di sini pula kita banyak pengalaman dan juga banyak teman yang give from dekat banget lah. Kalau dibilang sih paket komplit, semuanya ada nih ya. Dari yang kurus, gendut, kecil, gede, pendiam, cerewet, gokil, bahkan sampai yang kayak cabai-cabian juga ada. Karena kita sekolah di SMK 1 ini jurusan multimedia, kita jadi banyak tahu apa yang selama ini kita kepoin, terutama tentang teknologi masa kini. Dari yang gak ngerti bagaimana cara menggunakannya sampai kita tahu ruang lingkup multimedia. Padahal kalau ditanya tentang arti multimedia itu apa, kita cuma bisa jawab, multi itu banyak, media sama dengan perantara. Jadi banyak perantara. Perantara apaan juga kagak tahu. Mungkin TV, radio, apalagi ya? Budak. Bus, senyum gitu, senyum. Senyum. Gitu. Pasti pada tahu guru-guru multimedia itu super unik. Ngajarnya asik, juga karakternya macem-macem. Ada yang cool, humor, kalau ngelawak kadang banyak gagalnya, marah-marah mulu kayak mama. Dan ada juga yang sok cool, contohnya dia. Selain itu, kita juga punya hobi banyak sekaligus yang aneh-aneh. Contohnya, suka banget yang namanya tidur. Ditambah lagi kalau tidur itu gak kenal sikon. Mau di deket kamar mandi, di koridor sekolah, di kelas. Ini nih yang paling sering. Mau sendiri atau jamaah pun juga udah pernah. Dan ini nih teman kita yang kalau tidur itu udah terkenal dan paling fenomenal sejagat MM. Ini dia, Siti Aisyah. Ini nih orang yang paling ngebok di kelas. Kalau ditinggal keluar juga gak berasa ini mah. Karena saking asiknya merajut mimpi di Pulau Kapuk. Selain tidur dengan situasi yang gak banget nih, hobi aneh kita yang lain adalah nongkrong di markas besar yang se-SMK ini udah pada tahu kalau anak MM itu pasti nongkrongnya tuh di sini. Yap, betul. Di depan kamar mandi. Aneh kan? Iya aneh. Bahkan saking anehnya, demi stop kontak yang ada satu di dekat pintu itu tuh, rela aja nongkrong di situ. Ya, padahal tahu sendiri ya baunya kayak apa. Mungkin udah pada kebal kali. Bahkan udah dapet julukan penunggu toilet. Ya kalau dibilang sih udah demi toilet. Selain itu, hobi yang paling sering kita lakuin adalah selfie dengan pose beragam. Mulai dari pose cantik, maksudnya sok cantik, unyu, diunyu-unyuin. Pokoknya pose abnormal lah pernah kita lakuin semua. Yuk, semuanya 1, 2. Jadi wifi hunter alias pemburu wifi, pemburu setia wifi SMK. Entah wifi-nya buat download video tutorial, video kocak, video gaje, sampai video tutorial nenek-nenek salto juga kayaknya pernah di-download tuh. Sampai dibela-belain nunggu sampai sore, udah dimarah-marahin suruh pulang sama itu tuh. Ya namanya aja pemburu wifi. Kalau wifi-nya lemot pasti ngamuk-ngamuk. Beda cerita kalau wifi-nya lancar, dipuji-puji aja enggak. Pur wifi. BTW makasih atas jasamu yang sungguh besar. Oh wifi.
Apalagi ya? Oh iya, di antara kita ada yang hobinya ngelawak. Mulai lawakannya ya garing sih, sampai lawakannya super duper kocak bikin sakit perut juga ada. Banyak loh. Yang baperan, jangan ditanya, banyak di sini mah. Terutama kalau lagi nonton film ataupun drama Korea yang genrenya nangis-nangis. Ya Allah, lebay dah bapernya. Gimana acara pada siang hari ini? Kita kasih bintang tamu yang sangat fenomenal, Revita Savana. Yo, tetap dalam jiwa. Oke Mas Arjun. Hobi nyanyi juga. Ya walaupun suara kita nggak bagus-bagus amat sih, yang penting happy. Suka joget dangdutan pula. Ini anak muda apa emak ya? Oh iya, ini nih yang hampir ketinggalan. Nyontek berjamaah. Gak tanggung-tanggung yang dicontek. Kalau tugasnya sebuku, ya dicontek aja sebuku. Waduh, parah nih. Tapi gak apa-apa deng. Ini tandanya menguji rasa kebersamaan kita, sekaligus mengasah kecepatan tangan dan pikiran dalam menyalin pekerjaan. Ngeles aja nih kayak bajai. Ini saudara perempuan ayah. Ini nih yang lagi japlak, Cien japlak. Tapi walaupun kelakuan kita somplak kayak begitu, kalau urusan ibadah mah kita gak pernah absen. Selalu kita sempatkan sholat berjamaah, karena kita selalu ingat akan kenikmatan dan anugerah yang diberikan Allah. Cie, mungkin tanpa tangannya kita tak mungkin digariskan dalam satu takdir untuk bersama bersujud menyembahnya. Baper. Kadang kita gak selalu senang-senang terus. Kita juga banyak kok susahnya, perutnya, emosinya, ngenesnya apalagi. Kadang cuma gara-gara hal sepele kita pernah berantem, musuhan, tapi gak lama kita balikan lagi kok. Hebat kan? Ya beda tipis lah sama Tom and Jerry. Dan yang pasti yang gak ketinggalan, suara nyemprengnya itu selalu hadir dalam setiap pertempuran. Mama banget ya. Banyak momen yang the best yang pernah kita lalui. Susah senang jalanin bareng. Kita ngerjain tugas bareng, ketiduran di kelas bareng, dihukum bareng, kena marah bareng-bareng, pulang sampai sore bareng-bareng. Pokoknya mana ada sekolah yang pergi pagi pulang pagi, ngerelain hari libur buat ngerjain tugas sampai dimarahin dan dicariin emak karena udah kayak Bang Toyib nggak pulang-pulang. Ya cuman di sini di Multimedia. Mana jarang mandi lagi. Melek malam terus sampai mata pandaan. Pokoknya memorable banget lah kalau sama kalian. Asal gak mandi bareng aja ya. Pak guru dan bu gurunya yang demi apa the best banget. Cara ngajarnya asik, baik-baik pula. Humor, gak pelit nilai penting, gak galak. Karena kita fobia sama guru yang galak. Kita diajarin hal-hal baru terus dan yang menyenangkan sama mereka. Dan yang gak bakalan kita lupain itu yang satu ini nih, tugas. Yap, bener banget. Pada saat kita kelas 2, kita disibukkan dengan segala macam tugas. Terutama produktif sih, karena kita anak multimedia. Jadi kita dituntut untuk bisa bikin produk multimedia, mulai dari animasi, iklan, video klip, sampai film. Dan yang paling berkesan adalah kita sering banget ditolakin sinopsis ataupun skenario
sama Pak Guru yang kece ini nih. Yap, Bapak Sutopo Hedi Prasetyo, yang katanya sih mirip Pasha Ungu. Lihat dari mata ini. Dan sedihnya itu masih ingat gak kalian? Waktu kita ditinggal sama Pak Rinu, tapi dia balik lagi, yeay. Hampir juga ditinggal sama Pak Po, dan ditinggal juga sama Pak Iyat, Bu Anita, dan Pak Tri. Dan semua itu tanpa pamit secara langsung. Ya memang itu hidup, ada yang datang, ada juga yang pergi. Ambil hikmahnya aja ya guys. Nangis, ditinggal Pak Agung, nangis. Dan disinilah titik puncak perjuangan kita, ujian nasional. Bisa dibilang itulah saat-saat terberat kami. Segala cara kami tempuh untuk mencapai hal yang terbaik. Mulai dari belajar bersama, latihan soal, dan di jam-jam kosong pun kami luangkan waktu untuk saling bertukar pikiran, pendapat, dan saling membantu dalam hal pelajaran. Tak hanya mempersiapkan secara materinya saja, namun juga persiapan secara mental. Dan semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Doa-doa kami lantunkan, harapan dan impian kami perjuangkan untuk mencapai satu tujuan, lulus dengan nilai yang memuaskan. Walaupun nanti kita bakal dapat teman baru dan lingkungan baru, kita nggak akan lupa sama cerita yang kita lewati bareng. Intinya, kita membuka lembaran baru dalam kehidupan kita, tapi kita tak melupakan lembaran terdahulu. Dan katakanlah dengan bangga bahwa kita alumni siswa-siswi SMK Negeri 1 Karanganyar. Setiap pertemuan ada perpisahan, dan setiap awal juga ada akhir. Katakanlah ini perpisahan kita, tapi bukan berarti ini akhir kisah kita, karena kita adalah keluarga. Dan kita harus yakin bahwa kelak kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Akan tiba masanya dikala kita bertemu dan berkumpul kembali. Saat itu, mari kenanglah kisah ini, saat-saat yang akan kita rindukan. Seragam pink yang akan kita pandang dengan penuh senyuman, penuh kenangan, penuh cerita di balik itu semua.